Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, mohon pertolongan daripadamu untuk kami yang akan merenungkan firman-Mu. Engkau akan berikan penerangan pada hati kami, supaya kami dapat mengikuti perenungan, dan kami mendapatkan pesan yang akan Tuhan sampaikan kepada masing-masing kami. Kami bersyukur dan siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, perenungan siang hari ini saya berikan judul keluarga yang menjadi kawan sekerja di dalam Tuhan. Keluarga yang menjadi kawan sekerja di dalam Tuhan. Kita akan belajar dari satu keluarga yang sungguh-sungguh dapat menjadi kawan sekerja di dalam Tuhan. Keluarga itu bernama Aquila dan Priscilla. Rasul Paulus mencatat nama itu di beberapa suratnya. Salah satunya adalah surat kepada jemaat di kota Roma, di dalam pasal 16 ayat 3-4. Saya akan bacakan buat saudara. Sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Dikatakan bahwa Priscilla dan Aquila adalah teman-teman sekerja di dalam Kristus. Mereka adalah pasangan suami istri. Kalau kita baca bahwa mereka baru saja pulang atau baru saja pindah dari Roma ke Korintus. Kenapa? Karena mereka baru saja diusir. Karena saat itu Kaisar memberikan kebijakan semua orang Yahudi keluar dari Roma, dari Italia. Dan Aquila, Priscilla adalah orang-orang termasuk dalam orang-orang yang harus keluar dari kota Roma. Dan Priscilla, Aquila menetap di kota Korintus. Dan pada saat itulah Rasul Paulus ke Korintus dan berjumpa dengan Aquila dan Priscilla. Jadi kalau kita lihat, mereka orang-orang yang memang baru saja memulai kehidupan usahanya, karena sebelumnya di kota yang lama mereka harus meninggalkan. Mungkin mereka baru merintis kembali bisnisnya, baru merintis kembali usahanya. Dan pada saat itu ada seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus datang ke kota Korintus. Dan bagaimana sikap Aquila dan Priscilla sehingga Paulus menyebut mereka sebagai kawan sekerja dalam Kristus. Kita lihat, ternyata keluarga Aquila dan Priscilla disebut menjadi kawan sekerja dalam Tuhan karena mereka memberikan topangan, menopang pelayanan atau pekerjaan hamba Tuhan. Jadi keluarga yang menjadi kawan sekerja dalam Kristus adalah keluarga yang mau memberikan dukungan, menopang pekerjaan pelayanan atau pekerjaan hamba Tuhan. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2-3 dikatakan bahwa Rasul Paulus tinggal di rumah mereka, Aquila dan Priscilla, memberikan tumpangan. Bahkan ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Paulus tinggal 1 tahun 6 bulan, 1,5 tahun tinggal di rumah Aquila dan Priscilla. Dikatakan juga tadi bahwa mereka mempertaruhkan hidupnya untuk Paulus sebagai hamba Tuhan. Tidak dijelaskan tindakan apa yang membuat Paulus menyebut bahwa mereka mempertaruhkan nyawanya, hidupnya. Tapi ada kemungkinan bahwa ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, mengalami ancaman-ancaman, mengalami intimidasi, penganiayaan, ancaman hukuman, ancaman ditolak, diusir, Aquila dan Priscilla melakukan pembelaan, melindungi, menolong dengan segala resiko. Dengan segala resiko. Ketika Aquila memberikan tumpangan atau menampung Paulus pun itu juga penuh resiko. Karena ada banyak orang yang tidak suka dengan Paulus pada saat itu. Tapi Aquila dan Priscilla lakukan. Bahkan ketika Paulus melakukan perjalanan, mereka menyertai. Ini membuktikan bagaimana Aquila dan Priscilla
adalah keluarga-keluarga yang peduli, mendukung pekerjaan pelayanan, mendukung para hamba Tuhan dalam menjalankan tugas pelayanan. Mungkin Aquila nggak bisa seperti Paulus, tapi Aquila bisa memberikan dukungan, ambil bagian dengan memberikan dukungan kepada Paulus. Tinggal bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla 1 tahun 6 bulan, 1,5 tahun mereka bekerja sama. Karena Aquila adalah tukang tenda, Paulus pun ikut bekerja di situ. Dan hasilnya dipakai untuk pembiayaan pelayanan bersama-sama. Jadi saudara, keluarga yang menjadi kawan sekerja di dalam Tuhan adalah keluarga yang mau mendukung, menopang pekerjaan Tuhan, pekerjaan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, Priscilla dan Aquila, atau Aquila dan Priscilla disebut sebagai keluarga yang menjadi kawan sekerja di dalam Tuhan karena mereka juga terlibat aktif di dalam pemuridan. Jadi bukan hanya mendukung para hamba Tuhan, Paulus salah satunya dengan dukungan moral, bahkan dukungan dana, ya, tapi mereka juga terlibat aktif dalam pemuridan. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 18 ayat 26 dikatakan, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Ia siapa? Apolos. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi saudara, Apolos adalah seorang yang sangat semangat dalam memberitakan jalan Tuhan. Tapi Aquila dan Priscilla melihat bahwa ada hal yang perlu dijelaskan kepada Apolos. Ada hal yang perlu disampaikan, kebenaran yang perlu disampaikan. Jadi Aquila dan Priscilla melihat ini orang Apolos semangat luar biasa, tapi kayaknya kurang. Ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu dilengkapi, ada yang perlu ditambahkan. Jadi Apolos akhirnya dibawa ke rumahnya dan diberikan pengajaran. Aquila dan Priscilla menjelaskan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, dengan lengkap tentang jalan Tuhan. Terlibat dalam pemuridan, termasuk memberikan pengajaran kepada Apolos. Yang kedua, keluarga ini terlibat dalam pemuridan, itu terlihat bahwa ada jemaat di rumah mereka. Roma 16:5 dikatakan, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Rumah siapa? Aquila dan Priscilla. 1 Korintus 16:19 dikatakan, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka. Jadi saudara, ternyata Aquila dan Priscilla bukan hanya memberikan tumpangan kepada Paulus, tapi juga di rumahnya ada jemaat. Jemaat di rumah mereka bisa mengacu kepada keluarganya. Keluarganya menjadi keluarga yang percaya, menjadi jemaat Tuhan. Anak-anaknya atau termasuk budak atau hambanya, pelayannya, itu di rumah itu menjadi jemaat Tuhan. Tapi juga bisa ditafsirkan bahwa Priscilla dan Aquila menampung orang-orang Kristen, jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang lari atau sedang tidak memiliki tempat tinggal, ditampung, ada di rumahnya, sehingga dikatakan jemaat di rumah mereka. Tapi juga bisa ditafsirkan bahwa Priscilla dan Aquila memang membuka rumahnya untuk melakukan pemuridan, untuk bersekutu, untuk bersama-sama melakukan pembelajaran firman Tuhan, sehingga ada jemaat yang berkumpul di situ, ada jemaat yang datang di situ. Dan itu membuktikan bahwa Priscilla dan Aquila pribadi-pribadi keluarga yang mau terlibat aktif dalam pemuridan. Dan itu kenapa Paulus menyebut Aquila dan Priscilla sebagai kawan sekerja di dalam Tuhan. Jadi saudara, kita belajar menjadi kawan sekerja di dalam Tuhan bisa kita lakukan dengan kita memberikan dukungan kepada pekerjaan hamba Tuhan, pelayanan hamba Tuhan.
Kita juga bisa menjadi keluarga yang terlibat dalam pelayanan. Kita menjadi keluarga, menjadi kawan kerja dalam Tuhan, keluarga yang menjadi kawan kerja dalam Tuhan dengan kita aktif memuridkan atau memberikan tempat untuk melakukan pemuridan, memberikan fasilitas untuk memuridkan. Mungkin kita nggak bisa, tapi kita bisa membuka, memberikan tempat untuk dilakukan pemuridan di situ. Seperti Aquila dan Priscilla membuka rumahnya untuk dipakai bersekutu, sehingga Rasul Paulus mengatakan salam kepada jemaat di rumah mereka. Jadi saudara, jadilah keluarga kita keluarga yang menjadi kawan sekerja di dalam Tuhan, dengan kita mau memberikan dukungan kepada pekerjaan Tuhan, pelayan Tuhan, juga dengan aktif kita terlibat dalam pemuridan, muridkan orang-orang di rumah kita, anak-anak kita harus muridkan, keluarga kita, bahkan kita bisa membuka rumah kita untuk di situ dilakukan pemuridan. Bahwa Tuhan datang menyampaikan pengajaran, di rumah kita ada pemuridan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Roh Kudus untuk apa yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Serapkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam dalam hati dan terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perenungan dalam kesempatan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.